Dilarang mencintai bunga-bunga. Kabarnya yang tinggal di rumah tua bergagar tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutupi rumahku dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah aku coba naik ke pagar tembok melalui sebuah kertas di pekaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan sebuah rumah Jawa bersih seperti baru saja disapu dan dilangkap banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah sehari pun aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi ke sekolah pagi dan sore harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah paham. Kau lihatlah lubang-lubang pada pagar nyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengejarnya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah aku mengintip-intip pintu pagar dari bambu itu. Kawanku menegur, "Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebenarnya tanganmu sakit. Tunggu sajalah." Ketakutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang, kataku, berani? Semua orang dijawabnya, kau kuat. Dia keramat. Aku ketinggalannya berdiri berdekatan pagar ini. Ketakutan mendesak-desak aku lari pulang panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan salam berquran. Aku tenang kembali. Baru tersatu bawa tas sekolah. Aku tinggal ke rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal, dan tas itu masih di sana dan tidak dimanapun di dunia ini kecuali di pintu pagar itu. Sebuah tas berharga. Akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan dia tidak pun berani mengambil itu. Sudah pasti siapakah orang mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah. Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas. Tentu saja sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Sebuah sekali seorang mengatakan ia mempunyai anak di kota ini. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan mengejekku dengan mengatakan, barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas. Mereka akan menjelaskan dengan mengatakan, biarlah kau setelah sejujurnya. Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran dari tangannya dan meninggalkan aku. Untuk apa,
Jawabnya itu adalah ucapan ayah yang sering kudengar, "Bertanyalah tentang lokomotif. Misalnya aku tahu mobil, jangan tentang kakek sebelah rumah." Aku sendiri saja di dunia dengan keinginan untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini pada musim layang-layang ingin bertiup kencang jalannya muka rumahku, tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layang di situ. Kami sudah berkumpul pada sore hari di bagian ini yang ingin dengan bebas berjalan pepohonan, tidak banyak. Sore hari jumlah aku ingin pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatku yang terbagus dengan benang gelas untuk udara rumah menerbangkan layanganku. Dari kampung lain menyembul pula layang-layang terputus. Kawan-kawan bersorak dari mengejar untuk layang-layang yang bagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundakku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piayu. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih, cucu," katanya. Suara itu serak dan berat. Sebenarnya darahku tak siap. Aku teringat rumah tua berpagar, tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin.